Shalom teman-teman, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita tenang, teduhkan hati kita. Kita angkat pujian Saat Ku Menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kita ulang lagu ini dari awal. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Semua tepuk tangan ya. Bersuka sebab
lurus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu. Angkat lagu ini dari awal. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya, hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan yang kala ku jatuh. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebannya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebannya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia, menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Shalom, Youth GB Bor Panas. Senang banget bisa bertemu dengan kalian meskipun lewat online, tapi gue percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita kenalan dulu nih, biar lebih kenal dan biar gue bisa dikenal oleh anak-anak youth dari GB Bor Panas. Perkenalkan, nama gue Alvin Kurniawan. Gue adalah gembala dari Favor of God Church, sebuah gereja di Jakarta yang isinya anak muda semua. Oke, paling perkenalan kita itu aja. Dan sebelum gue mulai khotbah gue mau cerita atau ngobrol-ngobrol sama kalian semua. Siapa sih yang ngerasain hal yang sama nih kayak gue rasain? Lagi pengen banget atau lagi, udah kangen, rindu untuk nonton di bioskop. Ada nggak? Karena gue adalah salah satu orang yang suka nonton di bioskop. Jadi gue demen banget kalau ada film-film baru tuh gue nonton. Gue keluar, gue pergi ke bioskop, gue nonton nih. Jadi gue lagi rindu, lagi kangen, kapan sih bioskop nih? Aduh, kita bisa nonton.
Tapi ternyata corona makin meningkat di Jakarta, sehingga mungkin kita harus bersabar sampai mungkin tahun depan gitu ya. Tapi ada film yang lagi excited banget, yang lagi baru muncul lagi nih, lagi keluar nih. Kalau teman-teman nonton seri pertamanya, pasti teman-teman akan nungguin di seri kedua ini. Filmnya judulnya adalah Train to Busan. Nah, siapa yang pernah nonton seri pertamanya? Gue nonton gitu ya. Dan ini muncul yang keduanya. Dan wah, banyak updatean orang-orang pada nonton streaming gitu ya. Dari mana. Wah, luar biasa banget. Gue pengen nonton gitu ya. Kalau kalian nonton seri pertamanya, kalian pasti tahu film itu bercerita tentang ada seorang pengusaha yang akhirnya limbah kimianya bocor sehingga menghasilkan pandemi itu ya. Tapi pandeminya ini menyebabkan orang-orang menjadi seperti zombie, menjadi mayat hidup. Dan setiap orang-orang menjadi mayat hidup ini akan mengejar-ngejar orang lain untuk apa? Untuk digigit, untuk digigit supaya jadi seperti mereka. Dan mereka semua akhirnya akan menjadi zombie. Zombie kan itu ya, mayat hidup. Mayat hidup tuh zombie tuh. Makanya bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya zombie. Tapi bahasa Indonesianya adalah mayat hidup gitu ya. Mayat yang hidup. Nah, bicara tentang mayat hidup, sadar gak sadar ternyata banyak anak-anak Kristen atau anak-anak muda Kristen yang hidupnya kayak mayat hidup. Mereka hidup, tapi sebenarnya mati. Mereka hidup, tapi tidak menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka hidup, tapi gak punya tujuan. Mereka hidup, tapi gak punya arah. Mereka hidup, tapi gak bergairah. Gak punya passion, gak punya hasrat untuk menjalankan kehidupan yang baik, yang benar, yang berdampak. So makanya hari ini gue mau bahas satu tema, yaitu tentang bangkit. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membangkitkan. Karena Tuhan kita seharusnya membangkitkan hasrat kehidupan di dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi orang-orang muda yang dahsyat, bertanggung jawab, dan berdampak bagi semua orang. So Markus 6 ayat 6 berkata demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia." Kebangkitan Yesus seharusnya menyadarkan kita untuk segera bangkit dari mati kita. Yesus bangkit untuk setiap kita bisa bangkit juga. Yesus bangkit untuk setiap kita bisa benar-benar menerima kebangkitan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi banyak kita yang hidup tetapi mati. Kita hidup tapi seperti zombie, mayat hidup, gak ada arah tujuan, gak jelas, dan tidak ada hal yang ingin dilakukan. Makanya setiap hari kalau bangun gini, udah pagi, harus bangun, besok sekolah, besok kuliah, harus kerja, butuh vitamin C gitu kan, butuh holiday, butuh liburan, hidupnya pagi hal utama yang diucapkan adalah halo, bagus lo bangun lo. Kalau nggak bangun nggak bisa gitu kan. So hari ini kita akan bahas tentang kebangkitan. Ada 3 poin yang akan gue bagiin secara cepat, dan mudah-mudahan memberkati teman-teman semua, dan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari 3 poin ini, dan teman-teman bisa diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan, dan teman-teman bisa menghidupi kebenarannya. Ada 3 hal tentang kebangkitan yang seharusnya kita hidupi sebagai anak-anak muda Kristen yang luar biasa. Yang pertama adalah bangkit dari masa lalu. Halo masa lalu kan paling sulit ya. Gila, apalagi yang punya kenangan-kenangan manis sama mantan. Aduh, kok Alvin rasanya tuh dunia sepertinya runtuh gitu kan. Wah, inget mantan, ngucur air mata. Duh, rasanya kok sedih gimana dan lain-lain. Tapi hari ini gue mau ngomong sama kita semua, kita harus bangkit dari masa lalu. Baik itu keadaan yang baik, baik itu keadaan yang buruk. Apapun keadaannya di kehidupan kita yang telah kita jalani, kita harus berani untuk bangkit, kita harus berani untuk move on, kita harus berani untuk move up. Kita harus benar-benar bangkit dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Seringkali, kenapa kita hidupnya tidak bisa berdampak luar biasa di kehidupan saat ini? Karena kita terjebak di kehidupan kita masa lalu. Seringkali, bukan cuma hal-hal yang buruk yang membuat kita susah bangkit, tapi hal-hal yang luar biasa pun
membuat kita susah bangkit untuk kehidupan kita yang akan datang, untuk kehidupan kita saat ini. Jadi, bicara tentang bangkit dari masa lalu bukan cuma sekedar bicara tentang hal-hal yang buruk aja, tapi kemenangan-kemenangan kita, prestasi-prestasi kita, hal-hal luar biasa yang terjadi di masa lalu. Stop, ayo bangun kembali kehidupan saat ini. Karena seringkali kita terlena, terjebak oleh prestasi-prestasi kita di masa lalu, oleh kenangan-kenangan kita di masa lalu, sehingga di masa sekarang kita hidupnya gak maksimal. So, kita bacain ayat firman Tuhan dulu ya. Filipi 3 ayat 10-13. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Filipi, dan dia berkata, aku udah lupain segala hal yang ada di masa lalu, dan aku bangkit dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hidup kita dimulai dari hari ini, saat ini, detik ini ketika kalian dengarkan video ini. Hidup kalian bukan karena masa lalu, dan hidup kalian bukan karena masa depan. Karena masa depan kita belum tahu, masa lalu sudah berlalu. Tetapi kehidupan kalian ada pada saat ini. Respon kalian saat ini menentukan kehidupan kalian yang akan datang. So, prestasi apapun yang terjadi di masa lalu, kenangan-kenangan buruk apapun yang terjadi di masa lalu, tidak akan mengubah keadaanmu saat ini. Tetapi responmu saat ini yang akan mengubah keadaanmu saat ini dan esok hari. Masa lalu adalah tempat yang baik untuk kita belajar, tetapi bukan tempat yang baik untuk kita hidup di dalamnya. Masa lalu bisa banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Masa lalu bisa mengajarkan kita banyak hal. Bisa mengajarkan kita tentang begitu banyak pelajaran. Tetapi bukan tempat yang baik untuk kita stay dalam kehidupan di masa lalu. Kehidupan kita adalah kehidupan saat ini, sekarang. Bilang sama-sama, sekarang. Iya, sekarang. Kehidupan kita adalah sekarang, saat ini. Orang yang tidak bisa bangkit dari masa lalu tidak akan bisa berdiri di masa sekarang dan yang akan datang. Orang yang gak bisa bangkit di kehidupan masa lalu gak bakal bisa berdiri saat ini. Ya, dia masih tiduran di masa lalu gitu kan, masih tergeletak, gue masih hidup karena masa lalu. Ya gak mungkin kita bisa bangkit saat ini, atau bahkan mungkin kita bisa menatap ke masa depan. Karena apa? Karena hidup kita sibuk melihat ke belakang. Karena hidup kita stay di belakang. Karena hidup kita tidak bergerak dan tidak maju. So, makanya hari ini hal pertama yang harus kita pulihkan, atau hal yang pertama yang kita harus sadari adalah kita harus bangkit dari masa lalu. Apapun masa lalumu, meskipun kau mungkin anak yang gak diharapkan, meskipun kau mungkin anak yang dulu dengar cerita kalau engkau mau diaborsi oleh orang tuamu, dulu engkau dengar cerita bahwa engkau adalah anak-anak yang tidak diharapkan hadir, orang tuamu gak sengaja terjadilah engkau gitu ya. Aduh, mama lagi bercanda sama papa gitu kan, tiba-tiba hamil kamu gitu kan. Whatever, apapun masa lalumu, gak peduli apapun masa lalumu, kehidupanmu ditentukan dari responmu hari ini. Kehidupanmu ditentukan dari apa yang kau putuskan pada hari ini. So, apa yang kau kerjakan pada hari ini, kerjakanlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seluar biasa mungkin. Karena hari ini akan menentukan kehidupanmu esok hari. Kehidupan masa lalumu tidak akan menentukan apapun dalam kehidupanmu di masa yang akan datang, kecuali hanya menjadi sebuah pelajaran yang bisa engkau ambil setiap kebaikan, setiap hal yang bisa terjadi dalam kehidupanmu. So, makanya termasuk juga dengan prestasi yang terjadi di masa lalu. Stop terlena, stop terbuai oleh apapun yang engkau buat di masa lalu. Hidupmu adalah hari ini. Kalau engkau masa lalu pernah bisa berprestasi, hari ini prestasi lebih baik lagi. Kalau engkau punya
hal-hal luar biasa di masa lalu, hari ini hidupmu harus jauh lebih luar biasa lagi, harus jauh lebih berdampak lagi, harus jauh lebih menjadi berkat kemanapun kau pergi. Itu poin yang pertama. Kita langsung masuk poin yang kedua. Yang kedua, kita harus bangkit dari apa sih? Kita kedua harus bangkit dari yang namanya kepasifan. Kecenderungan kita sebagai anak muda yaitu pasif. Karena kita ngerasa hidup baik pun udah cukup. No, hidup baik belum cukup. Hidup berdampak, itu yang benar gitu ya. Karena firman Tuhan, hidupmu harus jadi dampak, jadi terang dan garam. Engkau harus menerangi dunia, engkau harus menggarami dunia. Firman Tuhan gak bilang engkau hanya cukup hidup baik, no. Tapi engkau harus jadi dampak. Engkau harus melakukan sesuatu. Engkau harus berdampak bagi dunia. Engkau harus memiliki nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang menjadi dampak bagi dunia. Makanya yang kedua adalah bangkit dari kepasifan. Karena seringkali hidup kita pasif. Kita diem, kita bengong, kita hanya sibuk. Ya udah, yang penting gue udah lakuin yang baik, yang benar. Ya udahlah, yang itu gue bodo amat deh, bukan urusan gue kok, gitu kan. Karena ada satu kata, yaitu kepo. Waduh, karena kata ini banyak orang mulai gak peduli, gak care dengan kehidupan orang lain. Karena ketika lu mau berusaha peduli, pikiran udah muncul nih. Atau ada teman-teman yang ngomong, aduh lu kepo banget sih sama hidup orang, biarin aja lah. Yang mati-mati dia, yang galau-galau dia, yang stres-stres dia, ngapain yang pusing. Halo, setiap orang percaya, anak-anak Kristen dipanggil untuk menjadi dampak, termasuk dalam setiap keadaan dalam kehidupan setiap orang. Engkau harus menjadi garam, engkau harus menjadi terang. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang hanya menunggu dan menanti. Karena pada dasarnya kekristenan kita adalah kekristenan yang aktif. Kekristenan kita adalah kekristenan yang aktif, bukan pasif. Kita bukan cuma sekedar diam-diam, no. Tapi kita harus melakukan sesuatu, sehingga dunia pun tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, tapi seringkali kecenderungan anak-anak Tuhan yaitu pasif. Dan hari ini gue mau encourage teman-teman semua, ayo jangan jadi anak muda yang pasif. Do something, sesuatu yang benar, lakukan sesuatu yang benar, sehingga kita bisa jadi dampak, sehingga orang-orang akan melihat bahwa ada anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini, ada anak Tuhan yang berdiri bagi gereja-gereja, ada anak Tuhan yang berdiri bagi marketplace, entertain, dan lain-lain. Dan setiap orang-orang akan tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan mempunyai nilai yang benar dalam kehidupan mereka. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17 sekali lagi berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Kejahatan yang paling jahat yang kita lakukan adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita hanya diam dan melihat aja. Itu jahat banget. Karena ketika kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita cuman ya liatin aja, gue sih masih liatin aja. Ya biarinlah, ada yang ngerjain ini yang lain. Ya udahlah, nggak perlu lah, gue leha-leha aja lah. No. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, ayo lakukan sesuatu. Karena seringkali kita cuma sekedar komplain, tapi kita nggak bertindak. Ayo, ketika kalian punya sesuatu, punya hal yang baik, punya hal yang bisa berdampak, lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, terakhir, buat teman-teman semua, yaitu bangkit dari bungkam. Sekali lagi ya, bangkit dari bungkam. Sebagai orang percaya, seringkali kita seperti seorang yang disogok oleh iblis untuk bungkam dan tidak memberitakan kabar baik, Injil itu sendiri. Ini mulut kita takut banget untuk berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita takut menyatakan iman kita di tengah-tengah teman kita. Kita takut menyatakan bahwa, gue percaya loh sama Yesus, Yesus yang gue sembah luar biasa. Injil berbicara tentang, Injil memiliki arti kabar baik. Kabar baik harusnya disampaikan, disebarkan. Karena setiap orang butuh yang namanya kabar baik. Kita capek kali dengan kabar hoax gitu kan. Siapa yang setuju bahwa ada kabar-kabar buruk yang tampaknya kita gak nyaman untuk kita dengarkan. Kalau berita-berita buruk, kabar-kabar buruk tuh gak asik. Tapi ketika ada sesuatu yang baik, kita senang, kita semangat, kita antusias.
Ya sama, Injil adalah kabar baik yang harus disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang tahu mereka punya pengharapan dalam kehidupan, pengharapan yang benar dalam Tuhan Yesus. Makanya ayat Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Stop bungkam. Bangkit dari kebungkaman. Udah saatnya anak-anak muda Kristen menunjukkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Udah saatnya anak-anak muda Kristen menunjukkan iman mereka yang teguh. Udah saatnya kita jadi dampak, jadi garam. Udah saatnya kita gak takut, gak malu untuk berkata, yes, gue percaya Yesus. Yes, gue tahu Yesus yang gue sembah. Yes, gue mengenal siapa Yesus yang gue sembah. Udah saatnya kita berani menyatakan kalau ditanya sama teman-teman, lo percaya Yesus? Gimana ya? Enggak, yes, gue percaya sama Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan gue. Haleluya. Harusnya kayak gitu sebagai orang percaya. Anak-anak muda bangkit dari bungkam. Karena gini ya, siapa yang setuju sama gue kalau kita makan di suatu tempat atau restoran yang pelayanannya bagus, rasanya enak, plus tempatnya tuh bagus banget, Instagramable gitu ya, ada spot-spot foto yang bagus. Siapa yang setuju sama gue? Pasti kita yang pertama kali adalah kita lakukan adalah saat keluarkan handphone, ya kan? Udah keluarin handphone ngapain? Story kita ada di mana nih? Bikin di feeds kayak foto kayak, hey, gue lagi di sini nih, wow, tempatnya keren, tempatnya bagus, kita update, kita promosikan secara gratis nih kan? Restoran dapat promosi gratis dari kita loh. Dia nggak bayar sama kita, kita sebarin ke semua teman-teman kita, semua followers kita tahu, wah, dia lagi makan di situ, bagusnya, pengen lo ke situ yuk. Kita cobain yuk, lihat yuk gitu kan. Wah, kita sebar-sebar. Kenapa? Karena kita rasa itu bagus, enak, nyaman ya kan. Makanya kita sebar, kita update. Tapi untuk sesuatu yang baik tentang Tuhan Yesus, kita bukan. Kayaknya malu ya postingin tentang Tuhan Yesus. Kayaknya malu ya postingin sesuatu yang baik. Kayaknya malu ya postingin tentang kebenaran. Nah, kalau gue dihina-hina sama temen gue gimana? Lu gaya lu setiap hari update-nya tentang firman Tuhan mulu. Lu gaya lu quotes-quotesnya rohani mulu. Lu gaya lu quotes-quotesnya ayat-ayat firman Tuhan mulu. Kita malu. Akhirnya kita bungkam. So hari ini kita harus sadar. Ayo sebarkan sesuatu yang baik. Ayo jangan pasif. Ayo jangan bungkam. Ayo sebarkan kebenaran, hingga setiap orang akan tahu kebenaran dari firman Tuhan. So ini aja kebenaran yang gue bagikan. Semoga bisa memberkati kita semua. Ayo bangkit dari masa lalu. Ayo bangkit dari kepasifan. Ayo bangkit dari bungkam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.